Apakah usia 50-an berarti akhir dari kebahagiaan? Atau justru awal dari perjalanan hidup yang penuh makna? Dalam perjalanan waktu, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan soal usia, tetapi pilihan. Di usia 50-an ini, kita punya pilihan untuk merangkul fase baru ini, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk melangkah maju dengan penuh makna. Halo teman-teman, selamat datang di Baru 50-an Channel. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisik, perubahan mental, apa saja yang pasti dialami oleh setiap wanita, supaya teman-teman tidak kaget apabila mulai merasakannya. Dan tentunya tips-tips agar tetap siap, tetap sehat, dan tetap bahagia. Saya Mirna bakal sharing tentang daily life-nya seorang wanita yang berusia 50-an tahun. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang produktif untuk wanita usia 50-an. Simak sampai akhir ya. 1. Kesehatan fisik sebagai prioritas baru. Tantangannya adalah bertambahnya usia membawa perubahan fisik seperti rasa pegal. Sering kan merasakannya? Metabolisme yang melambat dan energi yang berkurang. Sebentar-sebentar udah capek banget rasanya. Hal ini seringkali membuat wanita merasa kurang bersemangat. Idenya adalah mari kita rutinkan lagi berolahraga ringan yang menyenangkan. Misalnya menari, berenang, atau jogging bersama teman-teman. Pilihlah aktivitas yang disukai agar semangat terus terjaga. Aktivitas fisik yang konsisten akan meningkatkan energi, suasana hati, dan perasaan bangga. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga pastinya kepuasan mental yang didapatkan. 2. Hubungan sosial dan dukungan emosional. Pasti ada tantangannya, yaitu kesepian dan isolasi sosial yang sering meningkat saat anak-anak beranjak dewasa dan teman-teman menjadi sibuk. Wanita usia 50-an mungkin merasa sulit mempertahankan jaringan sosial yang kuat. Nah, ini ada idenya. Utamakan waktu sosial, baik dengan mengikuti kegiatan komunitas, bergabung dengan kelompok minat yang sama, atau mungkin mengadakan pertemuan rutin bersama teman-teman. Misalnya arisan tuh. Nah, hasilnya pasti hubungan ini menciptakan rasa keterikatan, dukungan, dan kebahagiaan. Jaringan sosial yang kuat juga memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan menemukan kenyamanan di saat-saat sulit. 3. Keuangan dan kemandirian ekonomi. Tantangannya pasti ada. Contoh, stabilitas finansial bisa menjadi beban pikiran, terutama dengan adanya persiapan pensiun di depan mata. Banyak yang khawatir apakah tabungan cukup. Nah, ini idenya. Wanita, kita harus lebih aktif dalam merencanakan keuangan. Bisa juga konsultasi dengan penasihat keuangan atau mengikuti workshop literasi keuangan. Banyak kok sekarang. Tekankan pentingnya investasi atau menciptakan sumber pendapatan pasif. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya ialah kemandirian finansial yang memberikan ketenangan pikiran yang memungkinkan kita menikmati hidup tanpa cemas soal keuangan. Kita juga bisa menjalani hobi, berwisata, atau berbagi dengan komunitas tanpa rasa khawatir. 4. Menghadapi perubahan dalam keluarga. Pasti ada ya tantangan seperti anak-anak yang mulai mandiri atau perubahan dalam hubungan pernikahan. Itu dapat meninggalkan kekosongan. Nah, fase sarang kosong ini seringkali membuat kita merasa sepi dan tidak pasti. Saya sarankan untuk menemukan kebahagiaan dalam hobi baru. Bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan atau mempertimbangkan pekerjaan sukarela. Penting sekali ambil kesempatan untuk menemukan kembali
jati diri. Hasilnya bagaimana? Bila beralih dari fokus pada anak ke pemenuhan diri, membawa rasa tujuan dan pastinya semangat baru. Wanita kembali menemukan diri masing-masing, menemukan kebahagiaan dalam minat dan kesukaan pribadi. 5. Spiritualitas dan keseimbangan emosi. Nah, wanita usia 50-an, keseimbangan emosi kita memang sulit dijaga. Itu kenapa? Karena perubahan hormonal, stres, atau transisi kehidupan. Mencari kedamaian batin bisa terasa sulit dicapai. Nah, dianjurkan untuk melakukan praktek rutin seperti apa? Meditasi, berdoa, atau menulis jurnal. Kebiasaan ini membantu kita terhubung dengan perasaan batin dan menciptakan momen damai di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Hasilnya bagaimana? Dengan mengembangkan praktek spiritual akan membawa ketenangan, rasa tujuan, dan ketangguhan, kekuatan batin yang akan menjadi pilar kebahagiaan dalam situasi apapun. Nah, mengambil kendali kebahagiaan di atas usia 50-an itu adalah keharusan. Ya, usia 50-an bukanlah akhir dari kebahagiaan, tetapi waktu untuk melahirkan, menemukan kekuatan baru dan membuat pilihan yang membahagiakan. Kita masih memiliki waktu kok untuk mencintai hidup, merangkul tantangan, dan mengisi hari-hari dengan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Yuk wanita usia 50-an, kita rangkullah babak baru kita ini dengan optimisme dan keberanian. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan melihat ke belakang atau ke depan. Kebahagiaan tercipta dengan menjalani hidup setiap momen hari ini, sekarang ini, sepenuh hati, sekarang. Baiklah wanita usia 50-an, apabila mau sharing tantangan, pengalaman, silahkan ya chat di bawah, kita berbagi dengan sesama kita. Sampai jumpa.